nggak ketemu nih. Masih ingat gak ya sama kita-kita yang di sini nih? Kira-kira inget nggak ya? Ayo, siapa ya? Oh iya, sebentar lagi kita mau mulai loh ibadahnya. Udah pada mandi belum ya? Jangan-jangan belum siap? Siapa yang siap belum mandi? ya? Ayo. Oke. Hari ini kita mau mulai ya. Mari kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa berkumpul kembali di ibadah Super Kids secara online. Tuhan, persiapkan setiap hati kami supaya kami siap untuk mendengarkan firman dan memuji nama-Mu bersama-sama dengan kakak-kakak Super Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap semua katakan amin. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Masih semangat ya? Pasti dong Kak Mega. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau
terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, hey, di kiri kau ada, hey, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan dong. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang
ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom, halo Super Kids, senang sekali kalau hari ini kita bisa berjumpa lagi di ibadah Super Kids online. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Semua lipat tangan dan tutup matanya ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat berkumpul kembali di ibadah online Super Kids. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami dapat menjadi anak-anak terang yang dapat berdampak bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Apa kabar Super Kids pada hari ini? Kak Gaby berharap, Kak Gaby berdoa semua dalam keadaan sehat dan happy ya. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan kita tahun ini. Tema kita masih tetap yaitu tahun The New Dimension. Masih ingat ya semua ya? Tahun The New Dimension. Nah, oke. Tahun dimensi yang baru ini kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Ayo kira-kira adik-adik kenal gak ya? Siapa sih kira-kira Tuhan yang kita sembah? Siapa sih kira-kira yang kita berdoa terus setiap minggu, setiap malam kita mau tidur kita berdoa pada siapa? Kira-kira adik-adik tahu apa enggak? Nah, sekarang Kak Gaby akan menjelaskan siapa sih Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Yang pertama, yuk kita sama-sama buka di Kejadian 1 ayat 1. Kak Gaby bacain ya. Di Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta pasti menciptakan hal-hal yang sangat luar biasa. Hal-hal yang baik menurut pemandangan Tuhan. Nah, supaya adik-adik lebih ngerti lagi, lebih jelas lagi, kita saksikan video berikut ini. Penciptaan.
Pada mulanya. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah menyebut terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawahnya. Lalu Allah menamainya langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan benda penerang yang besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan bintang-bintang. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung-burung berterbangan di langit. Allah menciptakan segala binatang laut dan segala jenis burung yang bersayap. Jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, memberikan nafas hidup. Kemudian diciptakannya lah Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berhentilah Allah pada hari ke-7. Lalu Allah memberkati dan menguduskannya. Allah menjadikan semuanya dengan sempurna. Marilah kita semua belajar tentang Alkitab, mempelajari dan mencintainya. Tuhan memberkati. Sudah lihat semua videonya ya? Nah, Tuhan Yesus yang menciptakan semua alam semesta, termasuk bumi, langit, tumbuhan, binatang laut, dan semua isinya. Hebat sekali ya Tuhan ya, Dia yang menciptakan semuanya dan menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Nah adik-adik, kalau Sang Pencipta adalah Tuhan, kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan pasti menciptakan hal-hal yang bagus dan baik yang ada fungsinya bagi kehidupan. Dan Tuhan juga menciptakan adik-adik semua dengan sempurna. Ada satu contoh cerita yang Kak Gaby akan ambil dalam perenungan pada hari ini adalah cerita tentang Thomas Alva Edison. Ada videonya, adik-adik tonton ya. Today we are going to learn about Thomas Edison. Thomas Edison, a telegraph operator, a scientist, and a great American inventor that changed our daily lives forever. Thomas Edison was born in 1847 in Ohio. He was the youngest of 7 children in the family. As a young boy, he struggled in school. His family decided he should be taught at home by his mother. He also learned a lot by reading books and doing his own experiments.
As a young man, he worked as a telegraph operator. Before telephones were invented, people used telegraphs to send messages over long distances. Thomas Edison began inventing. Inventing is coming up with new ideas and tools. He invented the phonograph, which recorded sound, and the kinetograph, which was an early movie camera. He became a full-time inventor and scientist. His laboratory had staff who helped him with experiments. In 1879, Thomas Edison developed the first light bulb that could be used in homes and last a long time. It was very different than the other light bulbs that had already been invented. Thomas Edison built a power station to bring electricity to people's homes using wires. Now people didn't have to use gas lamps and candles for light. This was an amazing development, and we still use power stations that use wires today. Electricity comes to our homes through wires, and that was developed by Thomas Edison. Nah, sudah jelas ya adik-adik ya, kita sudah melihat tayangan tentang Thomas Alva Edison. Ayo, siapa kira-kira yang tahu siapa sih Thomas Alva Edison setelah melihat video tadi? Pasti semua tahu ya, Thomas Alva Edison adalah orang yang menciptakan lampu. Luar biasa sekali, kalau nggak ada Thomas Alva Edison, sekarang pasti kita hidup dalam kegelapan. Masih pakai lampu tempel atau pakai lilin gitu ya. Jadi nggak seru banget. Jadi kita sungguh bersyukur kalau kita bisa punya lampu yang diciptakan oleh Bapak Thomas Alva Edison. Nah, dari ceritanya di awal, Pak Thomas ini awalnya adalah orang yang bisa dibilang bodoh gitu ya adik-adik ya, yang kurang dilihat di sekolahnya, bahkan nggak boleh bersekolah. Akhirnya ibunya yang mendidiknya. Nah, Tuhan menciptakan manusia kadang-kadang juga seperti itu. Belum tahu apa yang akan bisa dia kerjakan, tapi kita tidak boleh sedih hati, kita tidak boleh kecil hati kalau sekarang posisi kita masih seperti Thomas Alva Edison yang dulu. Kita yakin dan percaya pasti Tuhan sediakan rancangannya yang terbaik buat setiap kita. Mengerti ya adik-adik ya? Yang kedua, Tuhan adalah penolong kita. Kita buka yuk sama-sama di Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini jadi yang pokoknya ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang kedua, poin kita pada hari ini adalah Tuhan adalah penolong kita. Di setiap kehidupan kita, di setiap masalah yang adik-adik pernah lewati, mungkin masalah sekolah, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah kesehatan, yakinlah Tuhan Yesus pasti bisa menolong adik-adik. Contohnya, sekarang ini kita lagi melawan virus COVID-19. Adik-adik juga harus percaya kalau dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Juga ada satu cerita lagi, yaitu Yunus di perut ikan. Siapa yang ingat? Ayo, cerita apa itu Yunus di perut ikan? Cerita Yunus di perut ikan adalah salah satu contoh pertolongan Tuhan Yesus kepada umatnya. Yuk kita lihat tentang contoh Yunus di perut ikan dalam video berikut ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya
Mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, semua sudah lihat ya tentang cerita Yunus di perut ikan. Sudah ingat ya bagaimana Tuhan Yesus menolong Yunus. Nah, adik-adik, kalau kita tahu siapa Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia juga seorang Tuhan yang selalu menolong kita. Kita nggak perlu takut menjalani hidup kita. Walaupun kita sekarang sedang menjalani suasana melawan virus corona atau COVID-19, kita tidak perlu takut karena pasti Tuhan menolong kita melewatinya bersama. Tapi kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga kesehatan kita. Selain jaga kesehatan, kita juga harus makan makanan yang sehat juga. Contohnya apa makan makanan yang sehat? Ayo. Ya, contohnya adalah protein, vitamin seperti ayam, sayur, buah, susu. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, yang kedua kita juga harus
menjaga kebersihan kita. Nah, virus corona gampang sekali ditularkan dengan kontak badan. Nah, kita harus sering-sering cuci tangan di air yang mengalir. Sebelum makan, sebelum tidur, kita harus cuci tangan dulu. Kita harus cuci kaki dulu dengan sabun supaya kita menjaga kebersihan kita semua. Nah, Kak Gaby sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kalian lagi di acara Super Kids selanjutnya. Kak Gaby berharap bisa bertemu kalian di ibadah Super Kids seperti biasanya lagi. Nah, Super Kids, mari sama-sama kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa, lipat tangannya ya, sama tutup matanya ya. Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh belajar dan dapat diingatkan lagi untuk menjadi pribadi yang mengenal siapa Tuhan kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah pencipta kami, dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau tolong setiap kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami alami pada hari ini dan hari esok, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam mengerjakan semua tugas sekolah, Kau berkati anak-anak-Mu dalam kesehatan dan dalam masa depannya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah dalam acara ini Tuhan. Kami berdoa kami bisa berkumpul kembali di ibadah Super Kids seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang percaya, katakan amin. Sampai jumpa. Nah, ibadahnya udah selesai loh. Nah, jangan lupa ya jaga kesehatan selalu ya. Stay at home ya, nggak boleh kemana-mana dulu. Oke? Bye-bye.